Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara hadirin yang terhormat, sudah lama saya tidak bertemu dengan saudara-saudara di masjid kita ini. Berhubung dengan kesehatan tidak lagi seperti dulu, jadi mungkin lama mungkin surut rupanya. Ini sudah sunatullah. Tapi syukur sekali pada pagi ini saya dapat bertemu kembali dengan saudara-saudara yang sudah lama tidak bertemu, yaitu untuk sekedar memulai barangkali kalau bisa terus nanti pada hari-hari yang tertentu, biasanya pada hari di minggu yang kelima gitu. Sekali 2 bulan atau 3 bulan gitu. Kita sudah bertemu lagi. Hadirin, kita ini sekarang di bulan Agustus. Kalau di bulan kita, bulan Muharram. Bulan Muharram itu kita anggap termasuk bulan-bulan yang kita pergunakan untuk melakukan peringatan terjadinya hijrah, jadi bulan pertama. Jadi kalau kita membandingkan bulan Agustus dan Muharram itu kebetulan bertepatan waktunya. Kedua-duanya punya arti dalam sejarah kita umat Islam umumnya dan dalam sejarah kita di Indonesia khususnya. Kalau bulan Agustus ini ada satu tanggal yang kita tidak lupakan. Kalau orang berkata sekarang tanggal 17 Agustus, kita ingat kepada satu peristiwa sejarah di negeri kita ini, di mana kita pemimpin-pemimpin kita berkumpul dan mengadakan satu upacara yang sangat penting, yaitu memproklamasikan negara kita yang dinamakan Republik Indonesia itu. Ini hari proklamasi tanggal 17 itu. Dan tiap-tiap hari proklamasi kita rayakan dengan bermacam-macam cara. Dengan ada orang pergi ke istana waktu itu, ada mengadakan perkumpulan-kumpulan lain, dengan peringatan seperti hari raya lah begitu. Ini pada tahun mulai dari tahun 1945 dan setiap tahun sesudah itu, dan insya Allah pada seterusnya juga. Tetapi ada satu tanggal yang lain yang berdekatan dengan tanggal 17 Agustus yang sifatnya berbeda dengan 17 Agustus itu, yaitu tanggal besoknya, tanggal 18 Agustus. Orang tidak ada yang merayakan, menyebut tanggal 18 Agustus itu. Sebab merasa tidak ada sesuatu yang perlu diingati atau diingat-ingatkan. Apa yang terjadi pada 18 Agustus itu? Yang terjadi itu ialah komandan Jepang di waktu itu yang masih ada di negeri kita, tentara Jepang, komandan tentara Jepang di Jakarta mengirimkan satu utusan yang baru datang dari Indonesia bagian timur. Ya. Yang bagian timur itu ya Sulawesi, Manado, dan terus ke selatannya Ambon. Itu pengutusan kita bagian timur. Utusan itu namanya tidak tahu kita, tidak terdengar dalam sejarah. Dia
diutus atau disuruh pergi ke pemimpin kita, Bung Hatta dan Bung Karno dan Bung Hatta, untuk menyampaikan satu pesan dari orang-orang Nasrani di Indonesia bagian timur itu, memberikan pesan yang pendek saja, yaitu setelahnya diterima oleh Bung Hatta yang menerima pertama kali, dia menyampaikan hanya beberapa kata saja. Katanya begini, dalam mukadimah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia ada 7 kata-kata yang menurutnya perlu dicabut, jangan dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar kita. Apa itu 7 kata? Di dalam kata-kata yang begitu banyak, yang menunjukkan falsafah, warna dan wajah dari Republik Indonesia ini ialah bahwa Republik Indonesia ini, dalam negara Republik Indonesia ini ada disebutkan bahwa agama masing-masing agama umat Islam, kewajiban umat Islam untuk menjalankan syariat agama Islam. Kalau dalam kata-kata yang lebih teratur, bunyinya begini, yaitu kata-kata itu bunyinya diproklamasikan Republik Indonesia dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dengan kewajiban melakukan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi pemeluk-pemeluk Republik Indonesia yang beragama Islam dikatakan wajib melakukan kewajiban-kewajiban menurut syariat Islam. Orang yang luar Islam itu tidak menjadi soal. Ya, terserah pula kepada agama masing-masing. Tapi memperingatkan, ini bukan satu kemestian kalau tidak kami hukum, tidak. Ini bukan undang-undang kehakiman, bukan peradilan, bukan undang-undang peradilan, tapi mukadimah yang menunjukkan corak dari Republik Indonesia ini sebagai anjuranlah begitu. Apa sanksi? Itu mukadimah, bukan pasal yang menentukan kewajiban itu dalam bentuk undang-undang yang harus ada sanksinya. Tidak, cuma dikatakan memaklumkan kemerdekaan Republik Indonesia, kedaulatan Republik Indonesia yang berdaulat, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam oleh pemeluk-pemeluknya, orang Islam. Nah, itu kata utusan itu mesti dicabut. Tidak dirundingkan apa sebab dicabutnya, tapi cabut itu. Kalau tidak dicabut, kami tidak akan turut dalam Republik Indonesia yang baru diproklamasikan. Terang-terangan mereka mengatakan itu. Dia menyampaikan katanya pesan dari Indonesia bagian timur, dari jamaah Nasrani di sana. Tidak usah diskusi. Ini pesan, terima atau tidak terima, terserah, asal tahu apa akibatnya. Begitu saja. Saudara-saudara dapat memikirkan bahwa di waktu itu keadaan sangat genting. Kita mengadakan proklamasi itu dalam cara yang sangat sederhana.
sederhana sekali. Ada Bung Karno, ada Bung Hatta, ada pemimpin-pemimpin yang lain di halaman rumah Bung Karno waktu itu. Disitulah mengadakan proklamasi itu sangat sederhana. Oleh kenapa di sini ada tentara asing yang menduduki Jakarta ini dan bagian lain di Indonesia. Tentara asing itu dua, tentara asing Inggris yang datang ke sini atas nama Serikat Bangsa-Bangsa, dan kedua Belanda sendiri sudah mulai datang ke sini untuk kembali menjajah lagi maksudnya. Semuanya berkumpul di Jakarta. Kita tidak mengakui mereka, mereka tidak mengakui kita. Artinya kita merasa kuat sekurang-kurangnya untuk menyatakan bahwa kita sudah merdeka, bukan tidak ada hubungan lagi dengan penjajah Belanda itu. Ini satu tekad yang sudah dibina lama, dan tekad itu pada tanggal 17 Agustus kita utarakan. Tetapi kita dikelilingi oleh musuh. Entah apa akan terjadi sudah itu kita masih belum tahu. Tapi kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba sesudahnya kira-kira 20 jam sudah itu, 24 jam datang ultimatum, ancaman dari orang Indonesia sendiri, dari Indonesia sebelah timur, katanya orang Nasrani. Mau cabut ini dari Undang-Undang Dasar apa tidak? Kalau tidak, kami tidak ikut dalam Republik Indonesia ini. Saudara-saudara, cobalah kita pikirkan. Dalam keadaan demikian, Belanda kita hadapi, kekuatan sekutu kita hadapi, keadaan kita belum tentu. Hanya namanya ada pemerintah, Soekarno-Hatta, sudah itu dia akan membuat satu kabinet, tinggal di tempat yang sangat kritis. Datang bukan sokongan daripada orang kita sendiri, ancaman yang datang, ultimatum. Maka kita dapat memahamkan bahwa pemimpin-pemimpin kita seperti Bung Karno dan Bung Hatta di waktu itu agak kelapakan juga. Bagaimana ini? Padahal kemerdekaan Indonesia itu sudah lama dipersiapkan undang-undang dasarnya dari bulan Mei tahun 1945 itu. Berbulan-bulan mengadakan undang-undang dasarnya, pernyataannya, segala macamnya, sifatnya itu semua diatur. Kata-kata itu sudah tersusun baik. Di waktu sudah satu hari diperhatikan, terjadilah itu. Mereka berkumpul sebentar dengan pemimpin-pemimpin Indonesia yang kebetulan ada di Jakarta. Bukan pemimpin-pemimpin yang resmi telah menyusun undang-undang dasar itu, tidak. Yang kebetulan waktu itu ada di Jakarta. Ada Ki Bagus Hadikusumo, ada Pak Kasman Singodemenjo, ada Wahid Hashim dari Surabaya, dari Nahdlatul Ulama. Itu kebetulan saja waktu itu ada di sini. Dan berkatalah Bung Hatta kepada pemimpin-pemimpin yang ada itu, ini lihat bagaimana kita ini. Kalau kita tidak robah ini, boleh katakan sepertiga dari Indonesia akan mendirikan negerinya sendiri, tidak mau ikut dengan kita. Enggak lama juga mereka berbicara. Tetapi oleh karena melihat keadaan begitu genting, jadi usul dari Bung Hatta mengatakan, baiklah, perkara undang dasar ini mestinya diadakan rapat sidang yang khusus, yaitu sidang konstituante. Sekarang kita dalam perang. Bagaimana kita mengadakan sidang? Baiklah, di waktu sidang konstituante itu, entahkah 6 bulan lagi atau lebih kurang, begitu kita akan dalam sidang konstituante. Waktu itu diterima oleh
pemimpin negeri kita. Oleh karena dalam keadaan yang demikian diterima. Baiklah, dicabutlah kata-kata yang 7 itu. Jadi kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penduduknya itu dihapus. Nah, itu dinamakan orang Piagam Jakarta. Keseluruhan anggaran mukadimah itu dengan kata-kata yang 7 itu namanya Piagam Jakarta. Itu dianggap sebagai pedoman kita sebagai rakyat Republik Indonesia. Itu dicabut. Nah, sudah dicabut, utusan itu ya pulanglah, tidak ketemu lagi, namanya pun tidak tahu kita. Itu satu kejadian sejarah, kejadian yang bersejarah, bukan khayali, tapi betul-betul terjadi. Ini tidak banyak orang yang mengetahui atau menyebut-nyebut, atau saya lupa lah begitu. Padahal ini satu hal ultimatum di waktu kita sedang sama-sama mengadakan melangkah pertama-tama untuk mengendalikan satu negara yang merdeka. Tapi sudahlah, kita mengatakan tunggulah sedikit, kalau sudah aman kita adakan konstituante. Konstituante sidang umat yang lebih besar. Ini nanti kita adakan. Tetapi pekerjaan kita menghadapi Belanda dan lain-lainnya ini baru 5 tahun belum selesai-selesainya. Jadi konstituan itu baru diadakan tahun 57, 56, 57. Saudara-saudara, apa artinya ini 18 Agustus? Artinya ialah bahwa kita di Indonesia ini melanjutkan apa yang terjadi sebelum kita merdeka, yaitu pertentangan antara jamaah Nasrani Kristen dengan umat kita, umat Islam. Itu tidak pernah kendurnya. Jadi kali terjadi pembangkaran gereja oleh umat Islam, tetapi sudahnya umat Islam itu mendapat tentangan-tentangan dari pihak Kristen. Sebab apa? Sebab memang datangnya orang-orang Kristen yang pertama ke Indonesia itu mempunyai misi, mempunyai satu risalah, yaitu untuk membantu Belanda untuk mengamankan dan mengabadikan ke penjajahannya di Indonesia ini. Itu sudah menjadi juga bukan ke Indonesia, dikirimnya ke Amerika, ke Afrika, dikirimnya ke negara-negara di sebelah timur, termasuk Indonesia, masuk Filipina. Kalau Afrika itu dari utara sampai selatan, mereka mempunyai misi, mempunyai satu risalah, kata kita, yaitu untuk mengembangkan Kristen. Itu berulang sesudahnya kita merdeka, dan dengan cara yang lebih keras, lebih tegas. Dahulu umpamanya, kalau seorang pendeta mau datang ke Banten, tidak boleh dia datang ke Banten kalau tidak dengan izin dari Residen Banten. Tidak boleh. Oleh karena di Banten itu kalau melihat seorang akan menyiarkan agama di tanah Banten itu tidak bisa. Ini terjadi apa-apa. Begitu di dalam zaman penjajahan itu. Ke Aceh tidak ada itu ceritanya mengikuti sana. Jadi ada peraturan-peraturan penjajahan yang justru untuk menjaga keamanan, melarang orang-orang Kristen, apalagi propaganda Kristen di daerah-daerah yang tertentu seperti Banten, Aceh, dan lain-lain itu.
Tetapi sesudah kita merdeka itu tidak ada lagi. Kita merasa kita satu bangsa, satu negara. Jadi kita bersama-sama hidup. Islam dan Kristen itu bersama-sama hidup, berdampingan dan berkerukunan. Begitu semboyan kita. Tetapi sudahnya tanggal 18 itu kita tahu, sebenarnya kita harus tahu dan harus ingat bahwa kedudukan tidak begitu. Tak pernah kerukunan itu hidup dengan tentram, tidak pernah. Dan kalau saudara sekarang melihat bahwa kegiatan daripada pihak Nasrani untuk menasranikan umat Islam, cobalah saudara melihat ke daerah-daerah di sebelah selatan, di pantai selatan dari Banten sampai ke Cilacap, sampai ke Jogja sebelah selatan, sampai Lumajang, terus sampai ke Banyuwangi. Itu semuanya daerah bulan-bulanan dari orang misi Kristen. Di Cilacap ada pelabuhan besar, pelabuhan Cilacap. Seperti tingkatnya pelabuhan internasional itu. Tapi orang tidak begitu perhatikan pelabuhan Cilacap. Yang diperhatikan orang Tanjung Priok, Semarang, Surabaya. Cilacap tidak pernah orang menyebut-nyebut. Tapi Cilacap itu mempunyai fungsi yang tertentu. Tiap bulan, paling sedikit 1 kali, kalau tidak 2 kali atau lebih, datang kapal-kapal dari Australia, kapal dari Eropa juga, khusus membawa barang-barang, makanan, pakaian, dan bulgur, itu beras bulgur itu, bermacam-macam lah yang datang. Hadiah dari orang-orang misi orang Kristen di luar negeri. Itu dikumpulkan di Australia, di Kanada, di Amerika, dan di Eropa. Dikumpulkan, dibawa ke Cilacap, dari Cilacap. Begitu kapal datang, truk-truk sudah tersiap di sana itu untuk mengambil dari Buana. Kadang-kadang Buananya periksa semua atau tidak, terus masuk truk dan terus berjalan ke Purwokerto, dan dari Purwokerto dibawa terus ke daerah-daerah yang disebutkan tadi. Dipilihnya daerah selatan itu oleh karena Islam itu datang pertama kali kan di daerah utara. Nah, selatan itu tidak begitu masih mudah membelokkan keimanan mereka itu. Itu menjadi sasaran. Dan itu mereka mendirikan gereja yang bukan main besar, banyaknya. Lebih banyak daripada yang diperlukan oleh orang Kristen. Mereka mendirikan gereja itu bukan untuk hari ini. Tidak. Untuk 10 tahun yang akan datang. Dan gereja itu kadang-kadang kosong. Tetapi hari Sabtu, hari Minggu, mereka persiapkan orang yang akan beribadah pada hari Minggunya di gereja itu. Bagaimana persiapannya? Dengan bus. Dikumpulkan orang agak 50 orang atau lebih, atau 2 bus atau 1 bus, dibawa beredar melalui mengunjungi satu gereja demi gereja. Jadi orang yang dibawa dengan bus itu melakukan ibadah berulang-ulang dalam 1 hari. Tetapi gerejanya bermacam-macam supaya nampaknya gereja itu memang penuh dengan umat Kristen. Begitu cara-cara yang kepintaran yang mereka lakukan di bidang ini. Ini keadaan yang nyata yang bisa dilihat, diperiksa, bukan khayali. Dan mereka tidak banyak
ribut-ribut dalam gereja itu tidak. Jangan sangka bahwa gereja itu untuk menyebarkan Kristen, tidak. Itu nanti menampung orang yang sudah Kristen. Tapi cara dakwah mereka itu ke rumah-rumah kita. Dulu orang biasa menerima majalah-majalah Kristen, buku-buku Kristen. Sekarang bukan buku-buku, makanan, bulgur yang datang dari luar negeri itu, yang terkumpul di Cilacap, itu dibagi-bagi. Mereka datang ke rumah-rumah orang miskin yang sedang lapar, tidak bicara apa-apa, kasih makanan dulu. Ini, tidak ada uang, ini uang. Mau berdagang, ini pinjaman. Tidak usah sekarang bayarnya kapan bisa saja, sekali sebulan boleh, tapi datang ke kantor. Tiap bulan datang kantor, ansurlah berapa yang dapat. Kalau di daerah Semarang itu diadakan rumah. Orang-orang yang tidak mempunyai rumah diadakan rumah yang sederhana. Mereka tinggal di sana, katanya harus dibayar. Ya, dibayar kapan bisa saja. Jadi mereka tidak banyak bicara Bible atau apa-apa. Mereka itu melakukan itu katanya atas dasar pri-kemanusiaan, bukan atas dasar menjadikan orang pindah agama, tidak. Nah, tidak itu namanya. Tetapi mereka itu sambil bergaul, sambil ada kontak satu sama lain, mereka menarik mereka orang Islam itu untuk lambat laun bertukar agama. Kalau ibu bapaknya belum, mereka tidak begitu pedulikan. Anak-anak mereka itu yang lebih mudah menariknya. Masuk sekolah Kristen, kalau bayar ya boleh bayar, kalau tidak bayar ya pray saja. Dan kalau tidak ada uang sama sekali, ini ada beasiswa. Di kelas sekolah rakyat itu 3.000 sebulan, SMP dan SMA sampai 5.000. Kalau sekolah tinggi sudah 15.000. Begitu mereka menarik umat Islam. Dan itu organisasinya bukan satu atau dua, berpuluh-puluh organisasi Kristen. Uangnya dari mana? Mereka keluar dari saku sendiri, saudara. Dari saku sendiri mereka itu keluar. Tetapi itu dibantu oleh orang-orang yang dari luar negeri. Kalau di Jerman itu ada semacam pajak bagi orang-orang Kristen di Jerman, 3% 1 tahun dari pendapatnya. Tetapi tadinya maksudnya untuk gereja-gereja, tapi gereja sana kosong. Orang di Jerman itu lupa kepada agama, gerejanya kosong. Tetapi pajak ini terus diambil. Setiap tahun terlungguklah uang banyak sekali, itu diberikan kepada Katolik dan Protestan internasional. Kalau ada satu perkumpulan yayasan untuk mengadakan propaganda Kristen, itu dapat dari sana. Begitu juga di Kanada, begitu juga di Australia, itu perkara uang mereka tidak menjadi soal. Caranya cara simpatik, caranya menarik hati, bukan banyak bicara. Sesudah tertarik itu makin lama mungkin dekat, dan sudah itu menerima apa yang dikatakan. Sekali 6 bulan mereka siarkan itu apa hasil dari orang Kristen di Indonesia. Dan kalau kita melihat statistik daerah Yogyakarta, itu mereka melakukan kegiatan yang besar sekali. Dan ketingkatannya naiknya
naiknya umat Kristen, persentase naik itu bertambah lama bertambah tinggi, orang Katolik dan orang Protestan. Tapi Katolik lebih daripada orang Protestan. Umat Islam juga jumlahnya naik. Kalau dulu 2,5%, katakanlah ini juga sekitar itu, tapi lebih rendah dari itu. Kalau mereka itu membubung berlipat ganda 1 tahun. Ini fakta. Fakta boleh diperiksa. Sekarang kita bagaimana? Pertanyaan, sekarang kita melihat orang bekerja begitu, kita bagaimana? Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan pada Al-Quran, wadda katsirun min ahli kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Sadaqallahu al-azim. Diperingatkan kepada kita, wadda katsirun min ahli kitab. Sangat sekali orang-orang ahli kitab itu ingin sekali apabila bisa membalikkan kamu tadunukum min ba'di iman, membalikkan kamu kepada kekufuran sesudah kamu beriman. Ini peringatan Allah. Kita baca itu, jangan disangka mereka itu hanya bekerja biasa saja, tapi waraddu, mereka itu bertekad untuk berjuang. Kalau kita namanya berjihad untuk kita, tapi mereka berjuang keras untuk mengembangkan agamanya. Dan fasilitas bagi mereka itu banyak sekali. Fasilitas dari luar negeri berupa materi, keuangan, dan tenaga-tenaga ahli itu dikirim ke Indonesia. Berapa banyak tenaga-tenaga ahli? Di sini ada 162 pendeta-pendeta yang khusus, yaitu namanya pendeta Yesuit, Pater Yesuit. Ada satu kelompok pendeta-pendeta Katolik Yesuit itu sangat fanatik. Mereka kalau melakukan pekerjaan itu betul dengan sungguh-sungguh. Berjihad mereka itu, kalau boleh dikatakan berjihad. Nah, salah satu dari mereka itu adalah Pater Wijoyo namanya. Dia tinggal di Jakarta ini, menjadi redaktur dari surat kabar majalah Hidup. Dan di akhir-akhir ini sangat aktif sekali, bersama-sama dengan kawan-kawannya menjaga supaya umat Islam itu tidak bisa mempunyai satu peradilan agama untuk orang Islam. Itu dinamakan rencana undang-undang peradilan agama yang sedang dibicarakan dalam parlemen sekarang ini. Mereka tidak setuju. Apa yang tidak setuju ini tidak tentu pada dasarnya. Ini kita umat Islam ini mempunyai keperluan untuk mengurus perkawinannya secara Islam. Kalau orang meninggal, mengurus pusaka, harta pusaka, bagaimana membaginya. Ini saja, tidak ada hudud, tidak ada apa-apa. Ini saja. Itu mereka lebar-lebar di dalam negeri dan luar negeri mengadakan reaksi terhadap itu. Kalau Pater Wijoyo tadi itu, dia orang Jawa Tengah, kelahiran di Wates. Tapi kalau pembicaranya itu seolah dia itu bukan orang Indonesia. Tidak ada sedikit pun tengah rasa. Kalau dia menulis dalam surat kabarnya, majalahnya, dia mengatakan tidak ada toleransi terhadap apa yang dinamakan Piagam Jakarta.
Padahal Piagam Jakarta itu sudah dicabut dari anggaran dasar kita. Tapi dia menggambarkan bahwa ini ada semusuh yang bernama Piagam Jakarta. Itu harus dihadapi oleh orang Kristen. Tidak ada toleransi, tidak ada tenggang rasa. Itu ditanamkan kepada orang-orang Kristen dan diultimatumkan kepada orang Islam. Begitu berani mereka itu. Begitu berani. Tidak ada toleransi terhadap Piagam Jakarta. Artinya tidak apa saja yang dari Islam itu. Waktu kita mengadakan undang-undang perkawinan menurut Islam, mereka tidak setuju. Padahal tidak mengganggu mereka sedikit pun. Tidak mengganggu mereka sedikit pun. Kita mengurus diri kita, kawin, cerai menurut Islam, itu tidak setuju mereka. Tapi alhamdulillah undang-undang itu jadi juga selesai, tapi sudah kebiri begitu, tidak seperti yang kita harapkan tadinya. Itu begitu. Waktu akan ada pemungutan suara, mereka menunjukkan bahwa mereka tidak setuju kalau pemungutan suara umat Islam menang dalam jumlah suara. Tetapi untuk menunjukkan bahwa mereka tidak setuju, mereka keluar dari rapat sidang, meninggalkan sidang parlemen untuk menunjukkan dengan secara demonstratif bahwa mereka tidak setuju. Di mana tengah rasanya sebagai warga negara Republik Indonesia? Tidak ada. Kita urut dada saja, urut dada. Di waktu kita mengadakan parlemen mengadakan undang-undang pendidikan, payah terus-menerus mereka itu memprotes ini, memprotes itu. Umpamanya kita menuntut kalau pelajaran agama itu harus diberikan oleh orang yang beragama itu sendiri. Jangan agama Islam diberikan oleh guru yang beragama Kristen. Itu terjadi itu di sekolah-sekolah. Nah, ini kita membatasi. Kalau memberikan pelajaran agama di sekolah, itu harus menurut orang yang memberikan itu, orang yang beragama, agama yang diberikannya, yang diajarkannya. Kalau agama Kristen, diajar oleh orang Kristen, pelajaran agama Islam diberi oleh orang Islam. Itu tidak setuju. Itu kemana dia punya maksud itu? Maksudnya ialah supaya agama Islam itu diajarkan oleh seorang Kristen yang bisa menguntak balik segala macam. Itu kita urut dada, diam saja. Nah, sekarang rencana undang-undang peradilan agama. Nah, itu dikatakan bahwa ini sudah dekat dengan Piagam Jakarta ini. Seolah negara ini sudah menjadi negara Islam. Seolah begitu. Di surat tulisan-tulisannya dengan mengadakan rapat sini, rapat sana, mengirimkan utusan-utusan ke parlemen untuk menerangkan bahwa mereka tidak setuju. Mereka aktif sekali. Sekarang bagaimana kita umat Islam? Kalau cara Sundanya cicing baik, gitu. Diam-diam saja, senang-senang saja. Memang sudah ada, tidak cicing betul-betul, tetapi ada yang menulis, ada yang berceramah. Rupanya Dr. Ismail Suni, profesor di UI, ada Dr. Daud Ali, ada juga saudara Yusril orang kita, dan jadi selama juga sudah ada mengadakan sidang. Tapi apa isi sidang itu kita baca surat kabar sedikit sekali. Alhamdulillah Muhammadiyah, pimpinan Muhammadiyah sudah bertemu dengan Pak Arto. Ya itulah. Tetapi mereka lebih aktif. Dan selalu mengatakan bahwa tiap-tiap ada langkah-langkah untuk pelaksanaan ajaran Islam oleh pemeluk Islam, itu dianggapnya sebagai
dia melakukan piagam Jakarta. Jadi piagam Jakarta digambarkan sebagai momok yang besar sekali. Dan kita umat Kristen tidak boleh tinggal rasa tentang itu. Tidak ada toleransi terhadap itu. Ya kalau tidak toleransi, apalagi alternatifnya daripada toleransi? Kalau tidak ada tinggal rasa, apa alternatifnya? Tidak diberikan sebut alternatifnya. Apa konfrontasi? Tapi tidak disebutnya itu. Tapi konfrontasi dalam arti tidak fisik, tidak berkelahi bertinju begitu. Memang konfrontasi dalam pikiran, dalam cara kita berpikir, cara kita menganut kepercayaan, itu betul-betul konfrontatif. Coba kalau saudara-saudara punya anak, ingin sekali melihat anak itu sekolah yang bagus gedungnya, gurunya pandai-pandai, walaupun dia dari Kristen. Dan kalau dia sekolah Kristen, sebelum dia diterima, maka yang punya anak harus menandatangani lebih dulu bahwa anak itu tidak keberatan untuk menerima ajaran-ajaran Kristen di sekolah. Beberapa jam satu minggu diajarkan ajaran Kristen, agama Kristen diajarkan dalam sekolah menurut kurikulumnya. Nah, ibu pak murid mesti menangani, tidak keberatan anaknya diajar Kristen. Apa ini? Kalau ini terus menerus, artinya anak kita itu diberi kesempatan menjadi kufur. Itu artinya. Jadi bukan tapi kita saja yang yang inginkan menjadi kafir sudahnya beriman, tapi yang punya anak pun bersedia asal dapat ilmu, biar dia tidak beragama Islam. Ini akibat dari keadaan sekarang ini. Dalam salah satu pertemuan kita di Munawarah ini, beberapa tahun lalu, saya pernah menceritakan satu berita yang waktu itu sangat baru, tapi barangkali banyak kita lupa. Boleh saya ulangi itu, antara kita yang belum mendengar. Ada di satu daerah di kota Jakarta ini, satu keluarga yang punya anak yang sekolah di SMA, baru permulaan. Jadi bapak dan ibunya melihat anak ini tidak mau tidur sebelum bapak dan ibunya masuk ke kamar tidurnya. Asyik membaca, asyik bekerja begitu, menghafal. Jadi tertarik perhatian dari ibu bapaknya. Kenapa anak kita ini tidak mau masuk kamar tidurnya sebelum kita masuk ke kamar tidur kita? Jadi satu kali pura-pura masuklah si ibu dan bapak ini seolah-olah mau tidur, tapi dilihat dari pintu dari lubang kunci, apa yang dikerjakan oleh anak itu? Ya, baru anak itu masuk, dilihat di lubang kunci kamar anak itu. Di situ dia duduk di atas tempat tidurnya, dia begini. Itu tanda silang. Tanda silang itu bagi orang Kristen, seperti kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atau apa, itu tanda silang itu. Fresh. Maka dia masuk ibunya, ada apa ini kamu begini-beginian seperti orang Kristen? Ya, saya tidak bisa tidur, Bu. Kalau saya belum begini, saya tidak bisa tidur. Rupanya diajarkan di sekolah itu demikian rupa,
Sehingga kalau mau selamat tidur tidak ada gangguan, itu mesti begini. Ini sudah menjadi kebiasaan baginya, tidak bisa tidur. Jadi kita kalau tidak awas dalam pendidikan anak-anak kita berluncur terus-menerus, tidak menghadapi serangan fisik, akan tapi dibawa hanyut dengan cara tenang, dengan cara enak. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, sudah kita baca berulang-ulang. Akan tapi kita dalam hal ini kurang perhatian. Barangkali kita ini sudah begitu sekarang ini kita boleh buat gitu. Tapi kalau kita terus begitu, kita akan hanyut dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Saya tidak mengatakan kita harus konfrontasi dalam arti fisik, tapi jangan kita membiarkan semuanya ini. Kita melihat gereja-gereja itu bertumbuhan sebagai cendawan di tengah-tengah kita, di mana orang Kristen itu tidak cukuplah untuk mengisi gereja itu. Tapi sebagaimana saya katakan tadi, itu diadakan sekarang tapi untuk beberapa tahun yang akan datang, untuk penampung jamaahnya yang sudah bertambah lama, bertambah besar. Padahal kalau ada protes dari umat Islam, kalau pendengar mengatakan bahwa kami tidak bersedia atau tidak setuju di daerah kami ini diadakan gereja Kristen oleh karena kami ini adalah orang Islam semua, itu ada peraturan dari pemerintah, itu tidak dibolehkan mereka kalau tidak serelanya orang Islam yang ada di situ. Ada peraturan, yaitu ditandatangani oleh dua menteri, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Jadi kalau umpamanya terdengar-dengar kiri kanan akan ada gereja, kita terus datang ke Pak Bupati atau Pak Camat dulu atau Pak Lurah dan terus ke atas, tapi sekumpulannya Pak Bupati. Katakan Bupati, kami keberatan. Kenapa keberatan? Ya, kami orang Islam di sini. Nanti gereja itu akan mengkafirkan banyak anak-anak. Jadi cukup, tapi kumpulkan tanda tangan, tidak berkelahi, tidak Rasul Fikri, ya, perdebatan atau perjuangan antara pemikiran dan cita-cita. Bikin tangan, barang 40 gitu, lebih kurangnya, menunjukkan bahwa kita tidak setuju kita mengadakan sana. Tapi kalau kita cicing baik, diam-diam saja, ya terus saja mereka cukup ada uang. Jadi kelemahan kita tidak mengadakan reaksi, seolah-olah ini sudah mestinya begitu, atau seolah-olah kalau kita memprotes nanti kita dianggap ekstremis. Dan kalau sudah dianggap ekstremis itu kita nanti kena marah sini, marah sana. Kita tidak bisa berdagang lagi atau bagaimana? Atau kalau tidak bisa naik pangkat, kalau kita bekerja dengan pemerintah, takut dengan hal-hal macam itu. Jadi lambat laun sifat umat Islam di Indonesia ini tidak lagi seperti umat Islam dulu yang pergi dengan bambu runcing, pergi ke front untuk menabur tenaganya dengan menghadapi orang Belanda dan orang asing. Tidak. Takut kena marah saja dari step itu sudah diam. Nah, ini kebudayaan baru ini mesti lekas-lekas kita hapus. Ini budaya baru nih bagi umat Islam di Indonesia, bukan ini. Kemerdekaan Indonesia ini dimulai perjuangannya oleh umat Islam. Sesudahnya perjuangan dengan senjata fisik,
berhenti. Aceh sudah takluk, Sulawesi sudah tidak berdaya lagi, Kalimantan tidak bisa lagi, Diponegoro sudah tidak ada lagi, Imam Bonjol tidak ada lagi. Perjuangan secara fisik, badaniah, peperangan itu berhenti pada permulaan abad ke-20 ini. Tetapi mulai itu tahun-tahun 1910 ke atas, yang mula-mula menyisingkan baju untuk mempersiapkan kemerdekaan itu umat Islam. Mulanya diadakan tidak politik-politik, tetapi isinya politik. Itu mengadakan Syarikat Dagang Islam Indonesia di Yogyakarta. Syarikat dagang saja, tapi pakai Islam. Islam itu dibawa. Ha'anaga, kami ini orang Islam. Sesudah itu tahun 1912 baru politik, ada PSI, Partai Syarikat Islam. Suatu di bidang sosial dan pendidikan, Muhammadiyah. Orang Kristen tidak ada, melainkan mempunyai Budi Utomo untuk orang Jawa, dan ada juga barangkali kumpulan Madura. Itu regional, daerah per daerah ada, tapi yang dalam arti kebangsaan menyeluruh Indonesia itu hanya orang Islam. Cokro Aminoto tidak memikirkan Jawa Barat, tapi menyediakan Indonesia keseluruhannya. Haji Abu Salim tidak menunggulkan Minangkabau, tapi seluruh Indonesia. Itu batu-batu pertama yang dipasang oleh umat Islam untuk memerdekakan Republik Indonesia. Tapi sekarang saudara, kita yang sudah memberikan modal yang begitu banyak, dengan salah akibat-akibatnya. Berapa umat Islam yang kena dibuang oleh Belanda ke Digul. Perkataan Digul itu terngiang-ngiang dalam telinga orang yang pelajari ilmu sejarah Indonesia, yaitu tempat mendeportasi, membuang orang-orang yang berpolitik. Orang Islam banyaknya, dengan fisik dan dengan mental. Tapi sekarang ini seolah-olah kita tidak mendapat apa-apa sebagai orang Islam kalau tidak dapat restu. Kalau tidak restu dari orang-orang yang minoritas Nasrani. Undang-undang bisa batal kalau tidak ada. Bukan lantaran suaranya banyak, enggak, tetapi dengan cara-cara mereka bekerja, tidak dengan memakai senjata fisik, tidak, dengan kegiatan mereka itu, dengan fikiran, dengan ide, dengan segala macam cara-cara, lobbying kata orang, mendatangi pemimpin-pemimpin, itu bisa gugur apanya. Jadi kalau kita umat Islam ini hanya akan memperoleh sesuatu apabila minoritas Kristen merestui itu, apa kedudukan kita sebagai umat Islam Indonesia dalam negara Republik Indonesia yang kita sudah sama-sama memproklamirkannya dan semua sama-sama memperjuangkannya sampai selesai tercapai? Apa kedudukan kita? Apakah kita ini bisa di sini kalau kita ditolerir? Ya. Ada orang yang mau mengizinkan kita tinggal dalam Republik Indonesia yang merdeka ini. Apa kita menumpang dalam Republik Indonesia ini? Ini harus kita tanya kepada diri kita sendiri, supaya kita tahu pukul berapa hari sekarang di Indonesia. Apa masih pagi atau sudah tengah hari atau dekat-dekat maghrib? Nah, yang penting bagi kita ialah bagi masing-masing kita harus merasakan turut tanggung jawabnya. Kita masing-masing pribadi kita bertanggung jawab. Muru bil ma'ruf, manhau 'anil munkar.
Amar ma'ruf nahi munkar jangan ditinggalkan. Amar ma'ruf lebih mudah mengerjakannya. Apalagi kita melihat masjid kita yang semacam ini, alhamdulillah. Berkat amal ma'ruf, dorongan kita untuk membuat satu barang yang baik. Al-amru bil ma'ruf, mengajak teman-teman melakukan satu amal yang baik. Berhasil, alhamdulillah, dan insyaallah akan kita teruskan. Tetapi dalam nahyu anil munkar, melarang supaya dan terjadi barang yang munkar, mempersempit kesempatan orang untuk mengkafirkan anak kita, itu kadang-kadang kita tak berani atau tidak merasa perlu. Muru bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Ada satu hadis yang mengatakan, muru bil ma'ruf wa nahy anil munkar, aw la yusallikanna Allahu alaikum syirarakum. Kalau kamu meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar, Allah akan memberikan kekuatan bagi orang-orang yang jahat-jahat di antara kamu. Ini peringatan. Dan satu lagi, muru bil ma'ruf wa nahy anil munkar, qabla an tad'u fala ujibu lakum. Kamu harus melakukan amar ma'ruf terus-menerus sebelum datang suatu saat di waktu mana kamu berdoa kepada Allah dan Allah tidak akan menjawab doa tidak akan berjawab kalau kita masing-masing kita tidak melakukan walaupun kecil al-amru bil ma'ruf dan nahy anil munkar. Mulai dengan rumah tangga kita sendiri, sudah itu di jiran-jiran kita sendiri, sesudah itu di antara jamaah-jamaah kita, entah jamaah masjid, entahkah perkumpulan-perkumpulan kecil-kecilan, asal datang tak satu sama lain, muru bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Walaupun kita tidak alim ulama, kata orang biasa saja, tapi ada yang mungkar kita tegur bil ma'ruf pula. Menegur itu juga bil ma'ruf. Saudara-saudara, saya rasa sekedar untuk menggambarkan peta bumi Indonesia sekarang ini, untuk mengingatkan seperti yang saya katakan tadi, sudah pukul berapa hari sekarang ini di Indonesia bagi umat Islam. Tinggal lagi kita menyadari dan bertanya kepada diri sendiri, apa yang kita harus buat masing-masing pada tempat kita masing-masing, dengan tidak usah gembar-gembor dan tidak usah besar-besaran kita untuk anak-anak kita. Kesadaran kita ini harus disampaikan dan dijaga sebenar-benarnya. Jangan memasukkan anak-anak kita ke dalam tempat-tempat yang mengkafirkan mereka. Ini minimal. Bukan tidak ada sekolah banyak. Muhammadiyah mempunyai sekolah, lain-lain pemerintah mempunyai sekolah yang tidak memaksa anak-anaknya untuk keluar daripada agamanya. Tapi kenapa kita sangat tertarik untuk sana itu? Dan diadakan dalam kehidupan kita itu semacam ada batas. Isyhadu bi anna muslimun. Kita perlihatkan kepada mereka, kami ini adalah orang Islam, kamu bukan orang Islam. Kita boleh berbaik-baik antara satu sama lain, tidak usah berkelahi satu sama lain. Tetapi kamu mempunyai identitas Kristen, aku pun mempunyai identitas Islam. Isyhadu bi anna muslimun. Kita mempunyai agama sendiri, mempunyai etika sendiri, mempunyai syariah sendiri, mempunyai kepribadian sendiri. Jangan kepribadian Islam itu kamu singgung-singgung kalau kita mau hidup baik-baik. Tenggang rasa diperlukan antara satu sama lain kalau kita mau rukun hidup. Kalau rukun hidup itu dapat kita tegakkan, itu syaratnya ada toleransi dan ada tenggang rasa. Kalau tidak ada toleransi dan tenggang rasa, tidak akan ada rukun hidup.
kerukunan hidup di Indonesia ini. Ini kita mesti sadarkan kepada mereka. Kalau dia datang ke rumah membawa buku-buku, terima kasih, kami sudah ada buku. Adakan bujukan-bujukan ini, terima kasih. Biar kami lapar daripada makan pemberian-pemberian kamu yang di belakangnya ada maksud yang lain. Kalau itu sudah berjalan, saudara, mereka juga tidak begitu berani melanggar itu. Tidak berani. Ada di satu daerah di Cilacap, anak sekolah Muhammadiyah, hampir kosong sekolah Muhammadiyah itu. Oleh karena ada sekolah Kristen yang menerima anak ini tanpa bayaran. Tetapi berkumpulah ibu-ibu di sana. Ada seorang guru mengumpulkan ibu-ibu yang di sekitarnya, mengaji satu kali seminggu di rumahnya. Dan sudah mengaji itu mengatakan, bagaimana ini anak-anak kita yang ada pergi ke sekolah Kristen, diajarkan agama di sana. Ini sekolah Muhammadiyah ada. Kenapa dia tinggalkan sekolah Muhammadiyah? Ya, ini mereka itu pray katanya. Oh, apakah kita tidak bisa mengumpulkan uang sedikit untuk membayar uang sekolahnya itu? Maka berusaha untuk mengumpulkan uang, entah infak namanya, entah zakat namanya, dan memberikan uang sekolah bagi anak-anak yang tadinya sekolah di sekolah Kristen itu, supaya pindah ke sekolah Muhammadiyah. Dalam masa 3 bulan saja sudah kembali anak-anak itu, atau bukan kembali, pindah anak-anak itu dari orang sekolah Kristen kepada sekolah Muhammadiyah. Alhamdulillah sekolah Muhammadiyah itu maju, dan sekolah Kristen itu mundur, dan bekal itu bisa ditutup. Jadi ada jalan-jalan yang damai dan tidak gagah-gagahan, asal kita bisa menandingi mereka itu dengan tenaga yang ada pada kita, dengan niat jihad fisabilillah, dengan niat itu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Begitu firman-Ilahi. Barang siapa yang berjihad pada jalanku, berusaha keras pada jalanku, melaksanakan amanat-amanat dan perintah Islam, silakan. Walaupun tidak nampak jalan yang tadi ditempuh, dan niat itu dilaksanakan. Lanahdiyannahum subulana. Pasti kami akan berikan petunjuk kepada mereka. Jadi orang yang sudah berjihad, berniat berjihad dan melakukan jihad walaupun kecil, di tengah jalan Allah akan menunjukkan jalan yang lebih baik untuk mencapai sukses dalam perjalanan itu. Lanahdiyannahum subulana. Itu kalau menurut ilmu nahunya, lanahdiyannahum itu takkid, ditegaskan, pasti kami akan membantu atau menunjukkan jalan bagi kamu dalam tengah jalan. Kadang-kadang di waktu kita memulai satu pekerjaan, tak tahu kita di mana mesti mulai, tidak ada apa-apa, tapi niat untuk bekerja itu ada. Bismillah, langkahkan kaki, berjalanlah, walaupun belum tahu kemananya, di tengah jalan Allah akan menunjukkan. Begitu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak akan meninggalkan orang yang sedang berjihad pada jalannya. Itu artinya. Wa inna Allaha lama'al muslimin. Kita kali sungguhnya Allah itu senantiasa bersama beserta orang-orang yang berbuat ihsan kepada kita. Itulah saudara-saudara. Mudah-mudahan Allah SWT membukakan jalan bagi kita untuk melakukan jihad dalam hati itu pada jalannya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.